Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Mem. Pagi, Bu. Selamat pagi, waalaikumsalam. Sudah pada sarapan semua? Sudah, Bu. Nah, ya, baik. Kita akan belajar. Sebelum belajar, saya persilakan untuk pimpin dulu berdoa. Ya, oke, silakan Rafsya, pimpin dulu berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut aturan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Rafsya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur, ya. Oke. Nah, ini saya tampilkan teks prosedurnya, ya. Kita akan belajar mengenai bagaimana mencuci tangan yang benar, kemudian membuat minuman sehat di masa pandemi COVID, ya. Minuman sehat yang murah meriah dan kalian bisa membuatnya, ya. Kita akan belajar, kemudian nanti sambil belajar kamu mengamati ini, 5 hal yang saya tulis ini, inilah yang nanti kalian harus usahakan untuk kuasai, ya. Yang pertama, nanti kamu bisa menjelaskan tujuan komunikasi teks prosedur ini apa. Nanti ada 3 teks prosedur yang saya kasih. Nanti kamu menjelaskan tujuannya apa. Oh, memberitahu cara membuat minuman sehat dari lidah buaya, misalnya gitu ya. Oke, kemudian nanti kan ada 3 teks prosedur. Kalian nanti akan menyimpulkan ini 3 teks ini beda-beda judulnya, tapi ada yang sama. Apa yang samanya, gitu ya. Lalu nanti kalian menyimak penjelasan saya. Kemudian nanti kamu bisa mendaftar. Tulis sambil dengerin, tulis, oh ini kalimat perintah, ditulis satu aja, nggak usah banyak. Oh ini ada saran, tulis sarannya gitu ya, sambil menyimak ya. Kemudian ada kalimat larangan nih, tulis gitu, satu aja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian kalian juga mendaftar penggunaan kata yang menunjukkan ukuran berupa angka, misalnya kalau disebut langsung ditulis ya, misalnya ada 5. Kemudian kalau cuma kamu lihat misalnya ada serai nih, ada berapa batang gitu, tulis berapa batang gitu kan. Kemudian ada juga mendaftar kalimat yang menunjukkan panduan cara melakukan secara akurat. Itu artinya misalnya direbus sampai mendidih gitu. Kemudian sampai warnanya kecoklatan gitu ya. Oke. Jadi nanti kamu sambil menyimak, kamu pegang alat tulis, kemudian 5 hal ini nanti sambil kamu menyimak, sambil kamu menulis hal yang pentingnya, gitu ya. Oke. Baik. Nah, sekarang di masa pandemi COVID ini, kalian semua pasti menerapkan gaya hidup sehat ya. Apa gaya hidup sehat yang sudah kamu lakukan di rumah? Ayo, silakan dijawab. Seperti mencuci tangan, Bu. Bagus. Pakai masker dan menjaga jarak. Ya, Masker, mencuci tangan pakai apa nih? Mencuci tangannya pakai apa? pakai sabun dan air mencuci tangan. Bagus. Satu, mencuci tangan pakai sabun. Kemudian tadi lagi ada yang menjawab menggunakan masker. Ada lagi yang menjawab menjaga jarak. Menjaga jaraknya berapa ini nih? Berapa jauh jaraknya nih? 1,5 sampai 2 meter. 1,5 sampai 2 meter. Itu 2 meter. Ya. Kalau misalnya tidak bisa dihindari minimal 1 meter ya. Tapi kalau bisa 2 meter itu sangat bagus ya. Jadi dimanapun kamu ada, bersama siapapun kamu ada, itu kamu harus menjaga jarak. Jangan sampai kamu bersentuhan
atau berdekatan ya. Jadi kamu harus ngitung, oh kira-kira kalau jarak semeternya segini, kalau jarak 2 meter itu segitu gitu. Kalau kamu nggak bisa jarak 2 meter ya paling nggak kamu bisa jarak 1 meter gitu ya. Oke. Kemudian ada lagi tadi menggunakan masker. Nah, menggunakan masker ya. Kemarin ini kan ya diberitahu ya bahwa masker itu tidak boleh terlalu tipis seperti yang sering digunakan orang atau sering digunakan orang karena tidak terlalu membuat nafas jadi sesak gitu ya. Jadi maskernya masker apa nih kita pakainya nih? Masker yang menggunakan Masker 3 lapis, kain. Bu. Masker medis. Bahan, Bu. Masker kain ya, masker kain ini yang bisa diselipkan tisu ya. Ya, Ya. yang 3 lapis. Ya, masker 3 lapis. Kemudian area yang ditutup di mana tuh kalau kita pakai masker kain? Di mana sampai mana? Mulut dan hidung. Hidung sampai mulut. Mulut ke sampai mulut. hidung. Bagian pernafasan. Ke bagian pernafasan. Apalagi? Ya saya tanya nih, masker dipakai dari nutupin apa sampai apa tuh? Sampai dagu, Bu. Sampai dagu ya. Hidung sampai dagu, Bu. Dari hidung sampai dagu, Bu. Ya, dari hidung sampai dagu. Tapi hidung nih alangkah baiknya di bawah mata gitu ya, agak di bawah mata sedikit gitu ya, di bawah mata sedikit, terus sampai ke dagu ditutupnya gitu ya. Oke. Atau kamu juga bisa menggunakan face shield ya. Lebih baik, Oke. Bu. Ya. Terus apa lagi? Gaya hidup sehatnya apa lagi nih? Bagaimana dengan istirahatnya? Berolahraga, Bu. Bagus, berolahraga dengan teratur, bagus. Kemudian apa lagi? Istirahat yang cukup. Istirahat yang Konsumsi cukup. vitamin. Berapa jam nih? Berapa jam nih istirahat yang cukup buat kalian? 8 jam, Bu. 8 jam, 8 Bu. jam ya. 8 jam sehari, bagus. Jangan sampai kurang tidur. Kalau kurang tidur nanti kurang sehat ya. Apalagi? Berjemur, Bu. Bagus, berjemur di bawah sinar matahari ya. Berjemurnya jam berapa Makan nih? sayur dan buah. Ntar dulu, Jam berjemurnya dulu. Jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 6 sampai jam 7 pagi, Bu. Ya, Iya, dari jam 6 sampai jam 7 pagi, Bu. Jam 6 mataharinya udah keluar belum? Jam 8 Sudah. sampai jam 10, Bu. Bagus, jam 8 sampai jam 10 ya. Oke, tapi jangan sampai lewat jam 10 ya. Panasnya udah nggak bagus ya. Oke. Jadi jam 8 sampai jam 10. Tapi kamu lagi belajar ya, boleh tuh belajarnya sambil berjemur nggak apa-apa ya, biar lebih sehat. Apalagi? Makanan bergizi. Makan makanan sehat dan bergizi, jangan makan junk food gitu ya. Makanan sehat yang bergizi itu apa sih? Sayur dan buah, Bu. Sayur, buah, karbohidrat, apalagi? 4 sehat 5 sempurna. Oh, 4 sehat 5 sempurna. Apalagi? Karbohidrat, boleh nasi ya, boleh pengganti nasi. Ya, sayurannya, buahnya, lauknya. Ya, terus apa lagi? Istirahat cukup sudah. Berdoa termasuk ya. Kita menerapkan pola hidup sehat, kita berdoa, banyak beribadah, banyak minta pertolongan Allah supaya COVID-nya segera hilang. Segera berlalu ya. Supaya kita bisa menjalani hidup yang lebih normal. Ada yang masih suka ke mall? Enggak. Ya, yang suka ke mall hati-hati ya. Kemudian walaupun bioskop dibuka, jangan nonton bioskop dulu gitu ya. Oke, nonton di rumah aja, di rumah juga banyak yang bisa dilihat ya. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan waktu yang lebih banyak, lebih berkualitas bersama keluarga ya. Ya enggak?
Iya enggak? Iya. Baik. Iya, Bu. Oke, sip. Apa yang tadi sudah dijawab bersama teman-teman kalian itu nanti agar diterapkan ya. Terutama jaga jarak tuh ya. Jaga jarak. Terus kalau keluar dari rumah, baru pulang dari mana-mana, misalnya itu sebelum masuk rumah, usahakan cuci tangan yang bersih sesuai standar WHO. Tapi kalau di dalam rumah, sudah di dalam rumah, tidak keluar-keluar, tidak usah sampai seperti itu. Yang penting cuci tangan pakai sabun setiap habis pegang sesuatu yang kotor. Baik, kalian tadi sudah baca di halaman 9495 tentang cara mencuci tangan ya? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Nah, ya Sudah, baik. Bu. Sekarang kalian akan saya perlihatkan video mencuci tangan yang baik dan benar. Tadi waktu baca terbayang nggak gimana nih cuci tangannya seperti apa gitu? Terbayang nggak? Bayang, Bu. Terbayang. Oh, Bayang. Sangat terbayang. sangat terbayang. Bagus. Ada yang sudah menerapkan cara mencuci tangan yang baik dan benar itu? Sudah. Udah, Mem. Sudah. Iya. Udah. Baik. Sekarang kita lihat ya. Ini ada video cara mencuci tangan yang baik dan benar ya. Nah, ini videonya. Oh, alah. Sebentar. Ini belum saya screen. Sebentar ya, saya share screen dulu bentar. Suaranya kurang ya? Ini udah 91, ini suaranya kok nggak muncul? Suaranya muncul nggak, Nak? Tidak, Su- Mem. Ah? Tidak, Bu. Tidak, Suaranya Bu. kedengeran nggak? Nggak ada? Oh, Kok Nggak. Tidak, Mem. Enggak, Bu. Oh, sebentar saya klik suaranya ini. Ini sudah. Oke, saya coba lagi nih. Suaranya udah kedengeran belum? Kedengeran ya? Dikit, Bu. Met. hanya sedikit, Bu. Ya, nggak apa-apa. Ini tadi nerima ini nih. Sebentar dulu.
Bukannya itu nggak bisa usaha tidur, aku masih banyak kerjaan. Aku tahu. Ada suaranya tapi nge-lag, Bu. Gambarnya gambarnya nggak jalan, Bu. Iya, Bu. Kameranya nggak jalan, Bu. Iya, Bu, nggak jalan. Nggak jalan. Apanya nggak jalan? Gambarnya. Internet kurang stabil berarti. Bagaimana? Tadi kenapa gambarnya nggak ini, nggak apa namanya, nggak bergerak? Iya, nggak bergerak, Bu. Suaranya juga nggak ada. Gambarnya Ah, freeze. sama, Bu. Sama. Sebenarnya, Bu. Oke, nanti videonya saya kasih di ini aja deh, di di grup ya. Oke. Tapi kita bisa lihat Baik. sini dulu cara mencuci tangan sesuai prosedur. Nah, oke. Kelihatan nggak ininya, tulisannya? Kelihatan, Kelihatan. Bu. Kelihatan, terbaca nggak? Kelihatan, Mem. Ya, baik. Ini bisa kamu baca ya, seperti yang tadi dipraktekkan, seperti yang sudah kalian baca tadi ya. Oke. Kemudian ini langkah berikutnya ya. Jadi pertama itu tadi seperti yang sudah disebutkan saya tadi ya, ini sudah tidak usah ditayangkan lagi ya. Oke. Nah, kemudian saya juga membuat sebuah video mengenai bagaimana cara membuat minuman sehat ya. Minuman sehat yang bisa kita ambil dari dapur ini kalau misalnya tidak bergerak juga, tapi insya Allah suaranya kedengaran jelas ya. Jadi sambil kamu menyimak juga masih bisa sambil menulis ya tentang tujuan pembelajarannya tadi ya. Oke. Nah, ini cara membuat minuman sehat dari rempah-rempah. Nah, ini dia minumannya. Nah, ini minumannya. Ini asli ya, tidak ada campuran apa-apa ya. Saya coba tayangkan, nanti dilihat kelihatan nggak gambarnya. Coba itu diputar sini aja, laptop itu ke sini, biar kelihatan. Uts. Ini suaranya nggak keluar suaranya ini. Oh, sebentar saya cek lagi nih suaranya.
Oh, suaranya nggak ada ya? Videonya putus-putus, Bu. Iya, suaranya ada nggak suaranya? Suaranya masuk nggak suaranya? Suara video di PPT-nya tidak masuk, Bu. Suaranya nggak masuk juga? Masuk, Bu. Hah? Nggak Nggak ada masuk? suaranya. Iya Bu, suaranya nggak ada. Suaranya, Bu. Oh gitu, baik. Kalau nggak ada suaranya, saya ulang. Oke. Baik, kita akan membuat minuman sehat dari bahan rempah-rempah. Ini ada 6 buah serai, kemudian 1 jahe ya, besar ya. Heeh. Kemudian kita buang kulit bagian luar dari serai. Ya, setelah itu semuanya dibuang, kemudian cuci bersih ya. Setelah dicuci bersih, nanti kita potong-potong. Begitu juga dengan jahe. Jahe ini kita cuci bersih, kita kupas, kemudian kita potong-potong. Sambil itu kita menyiapkan air di atas kompor ini 1 liter air ya. Oke. Kemudian itu nanti dibersihkan lagi, dipotong-potong seperti ini, digeprek sampai pipih ya. Ya, jahe digeprek sampai pipih. Ini akan dimasuk panci yang boleh ditambahkan dengan kayu manis ya, terutama bahkan ini ada anti kolesterolnya juga ya. Nah, insya Allah ini nanti akan sangat bermanfaat ya kalau kita minum. Nah, ini nanti kalau sudah matang, ini nanti bisa dinikmati menggunakan kopi boleh, susu boleh, gitu ya, atau begitu saja seperti ini. Ini langsung diminum begitu saja, tapi ini pas sudah hangat. Ini warna kuning kecoklatannya ini dari kayu manis ya. Oke. Ada 2 batang kayu manis yang saya masukkan ke situ ya. Oke. Baik. Sampai di situ ini saya membuat minuman dari lidah buaya juga nih. Nanti lidah buayanya itu kalau sudah jadi akan dimasukkan ke sini ya. Ini enak sekali nih buat diminum ya. Lidah buaya itu kan banyak sekali manfaatnya buat kesehatan kita ya. Bahkan dari lidah buaya itu nanti di bagian kulit dalamnya itu kan masih ada lendir-lendirnya ya. Nah, itu nanti bisa buat membersihkan kulit ya, kulit muka, kulit tangan, kulit kaki itu betul-betul sebagai vitamin yang sangat menyegarkan. Dan lidah buaya ini dagingnya itu bisa menjadi obat ya, obat buat penyakit di dalam tubuh kita. Terutama untuk ini ya, kalau kalau ada radang-radang itu juga itu menyembuhkan juga. Dan tentu saja yang paling utama adalah menyegarkan wajah kita ya. Saya coba lagi nih, bisa kelihatan nggak ini seperti yang tadi. Kalau misalnya tidak kelihatan, gambarnya tidak bergerak, cuma kalau di saya sih bergerak ini sebetulnya. Nanti saya paparkan bagaimana cara membuat minuman sehat dari lidah buaya ya. Nah, itu gambarnya masuk.
Ya, baik. Ini jadi ada gangguan juga ya, ada yang bisa lihat, ada yang nggak bisa lihat ya. Sayang sekali. Ini justru saya sebetulnya berharap video cuci tangan ini yang bisa kamu kamu coba terapkan. Mungkin nanti akan saya bagi di dalam grup saja ya. Oke, baik dari yang sudah tadi kita sama-sama simak. Nah, kita kembali lagi nih ke tujuan pembelajaran. Coba lihat tujuan pembelajarannya tadi. Ada berapa? Ada 5 ya. Oke. Sekarang siapa yang bisa jawab ini? Nah, jadi ketika tadi saya menampilkan video cara membuat minuman sehat dari lidah buaya, itu tujuan komunikasinya apa? Tujuan komunikasinya agar pembaca dapat mengetahui apa? Dan melaksanakan Mengetahui apa? Cara Lidah buaya. Cara membuatnya, Kak. Cara tepat dan akurat. dan melaksanakan Cara membuat cara minumannya. hidup sehat. Ulangi. Tadi saya menampilkan video tentang bagaimana cara membuat lidah buaya, minuman dari lidah buaya. Nah, video itu tujuan komunikasinya apa? Mengajak atau menjelaskan supaya pembaca dapat mengikuti cara membuat Minumannya. Cara membuat minuman apa? Minuman apa? Minuman lidah buaya, Bu. Ya, minuman sehat dari lidah buaya. Itu tujuan komunikasinya ya. Kalau pas yang ini gimana? Tujuannya apa tadi ini? Tujuannya agar ya, tadi saya menampilkan video mengenai cara membuat minuman sehat dari rempah-rempah. Ada ada jahe, ada serai, ada kayu manis ya. Itu tujuannya kita menginformasikan kepada pembaca supaya pembaca bisa membuat minuman segar dari apa? Dari rempah-rempah. Dari rempah-rempah. Selain bahan itu, kita juga bisa menambahkan dengan bahan yang lain ya, atau mengganti dengan bahan yang lain. Gitu ya. Paham ya untuk tujuan komunikasi ya? Paham, Bu. Iya. Lalu kalau persamaan itu kan tadi ada juga kita belajar mencuci tangan ya. Belajar mencuci tangan. Jadi ada yang belajar mencuci tangan dengan bersih, kemudian ada yang melaksanakan hidup sehat selama masa pandemi COVID, kemudian ada cara membuat minuman sehat dari lidah buaya, ada membuat minuman sehat dari rempah-rempah, itu semuanya memiliki persamaan isi, ya. Semuanya memiliki. Agar kita terhindar dari penyakit, Bu. Persamaannya. Menjaga kesehatan kita. Ya, cara menjaga kesehatan, agar kita terhindar dari penyakit. Menjalani hidup sehat. Nah, itu isi teksnya seperti itu ya. Kemudian intinya apa? Isi teks itu memiliki isi menginformasikan ya. Menginformasikan, memberitahukan cara ya. Isinya tadi tentang itu tadi yang kamu sebutkan. Isinya supaya kita hidup sehat, kemudian supaya terhindar dari COVID gitu ya. Oke. Kemudian persamaan isi teks itu adalah sama-sama menginformasikan caranya kepada pembaca. Ada yang cara membuat minuman dari lidah buaya, ya bedanya ya. Tadi ada yang membuat minuman dari lidah buaya. Bedanya lagi satu lagi ada membuat minuman dari rempah-rempah. Bedanya lagi satu lagi tadi cara mencuci tangan. Cara mencuci tangan Kan baik dan benar. Betul. Satu lagi tadi cara apa? Cara melaksanakan hidup
Sehat. Hidup sehat di masa COVID ya. Itu kan judulnya beda-beda nih, ya kan? Judulnya beda-beda, masing-masing punya isi yang berbeda, ya kan? Tapi semuanya sama nih, semuanya punya persamaan. Apa persamaannya? Sama-sama memberitahu cara Hidup sehat. cara melakukan sesuatu, ya. Ada informasi untuk cara melakukan atau membuat sesuatu, gitu ya. Ya. Kalau bilang nanti cara mencuci tangan dengan benar itu adalah isi satu teks. Isi teks yang kedua lain lagi, isi teks yang ketiga lain lagi, isi teks yang keempat lain lagi. Itu berarti perbedaan, ya kan? Paham nggak nih sampai sini nih? Iya. Paham ya? Paham. Itu bedanya Bu. tadi. Bedanya yang satu cara mencuci tangan yang benar dengan baik dan benar. Kemudian cara apa? Membuat minuman. Ya, cara membuat minuman dari Rempah-rempah. rempah-rempah. Satu lagi apa? Lidah buaya. Rempah. Iya. Satu lagi, ada lagi yang beda. Satu lagi, cara mencuci tangan baik dan mencuci tangan udah tadi. Melaksanakan pola hidup Sehat. Cara melaksanakan pola hidup sehat di masa COVID. bagus ya. Itu adalah perbedaan isinya ya. Isinya itu beda-beda. Ada 4 tadi dari teks prosedur itu. Tapi semuanya ada yang sama. Apa yang sama? Cara ya. Semuanya memiliki cara, menginformasikan cara ya. Ada yang cara ada yang cara melakukan sesuatu, ada yang cara membuat sesuatu. Ini adalah persamaan dari keempat teks prosedur tadi ya. Gitu ya. Oke. Lalu siapa yang menemukan kalimat perintah? Ada tidak yang menemukan kalimat perintah tadi di dalam teksnya? Ya, Raden Dia. Apa kalimat perintahnya? dari yang mana? Lah, tadi kamu nunjuk tadi yang lagi apa namanya yang lagi ada teks prosedur itu ada 1, 2, 3, 4 teks prosedur itu tadi kan ada kalimat perintah. Masukkan apa tadi? Nah, Masukkan rempah-rempah. Masukkan rempah-rempah ke dalam Air. Ke dalam air yang panci yang mendidih. sudah berisi air. Ya, atau masukkan rempah-rempah ke dalam panci berisi air panas ya, atau berisi air yang mendidih, itu namanya kalimat perintah. Ada yang menemukan atau sudah menulis kalimat sarannya apa yang kamu temukan tadi? Bisa menambahkan Selagi hangat, Mem. air manis. Ya, bisa Selagi menambahkan dengan kunyit atau dengan kencur gitu ya. Itu namanya Minum saran selagi ya. Ya, minumlah selagi hangat, itu juga termasuk saran. Atau boleh juga tadi ada kalimat yang dicampur dengan kopi, boleh dicampur dengan kopi, boleh dicampur dengan susu, boleh dicampur dengan sari buah, atau boleh dicampur dengan lidah buaya. Ya, itu juga termasuk saran ya. Larangan ada nggak larangan? Ada yang menemukan larangan? Abian? Tidak, Bu. Tidak. Oke, kalau tidak nanti kita dengarkan lagi ya. Barangkali nanti ada kamu ketemu ya. Oke. Kemudian kita lihat yang keempat, mendaftar penggunaan kata yang menunjukkan ukuran berupa angka. Siapa yang menemukan? Angka itu boleh disebut, boleh terlihat, boleh juga Ambil 5. Ya, ambil 5 apa Abian? Ambil 5 potong akar jauh. Tadi kan ada gambar serai ya. Kelihatan nggak tadi gambar serainya? Gambar serai, gambar jahe, kelihatan nggak tadi? Tadi kelihatan nggak gambar serai? Ya, ambil 5 batang serai gitu. 5 batang serai ini merupakan kata yang menunjukkan ukuran berupa angka ya. Oke.
Iya. Kemudian 1 rimpang jahe besar gitu ya, itu juga termasuk gitu ya. Oke. Iya. Kemudian yang terakhir, mendaftar kalimat yang menunjukkan panduan cara melakukan kegiatan secara akurat. Nah, tadi saya beberapa kali tuh menampilkan. Coba siapa yang bisa jawab? Ya, siapa yang bisa jawab? Ayo yang lain. Ayo yang lain. Ayo yang lain cari bonus nilai. Kalimat yang menunjukkan panduan cara melakukan kegiatan akurat itu seperti tadi saya contohkan. Geprek, jahe, hingga pipih. Nah, itu termasuk, sebentar, itu termasuk kegiatannya akurat gitu ya. Jadi jahe kan tadi saya ambil tuh di gambar, saya geprek, saya pukul-pukul sampai dia tipis, sampai dia pipih. Nah, itu termasuk kalimat yang menunjukkan panduan cara melakukan kegiatan secara akurat ya. Oh, itu Bunda bawa Kalimatnya baju. tadi siapa yang bisa mengulang apa kalimatnya tadi yang nomor 5 ini? Oh, itu yang baru ya. Dia pakai warna merah aja. Ya. Siapa yang bisa mengulang? Geprek, jahe, hingga pipih. Ya. Geprek, Ya. hingga pipi. Geprek, jahe, hingga pipih. Iya, siapa ini yang jawab ini namanya? Yang jawab siapa namanya barusan? Udah benar itu? Saya, Bu. Hah? Siapa Saya namanya? tadi, Bu. Hah? Tadi siapa ya? Saya yang jawab. Ya saya, tapi kan sayanya siapa namanya? Kan nggak tahu saya. Sebut namanya. Saya kan tadi barengan, Bu. Iya, namamu siapa? Nama saya Nafira Zahir. Nafira? Zahir. Iya. Jawaban kamu sudah betul ya. Itu adalah salah satu contoh kalimat yang menunjukkan panduan cara melakukan kegiatan secara akurat. Selain kalimat tadi, ada lagi tidak yang menemukan? Ya, Raden dia lagi. Kupas kulit luar sereh dan potong sereh. Ya, buang kulit bagian luar serai sampai bersih. Buang apa tadi? Buang bagian luar serai, kemudian dicuci hingga bersih, gitu ya, Raden dia ya. Nah, baik. Kemudian yang lain, ayo apalagi yang lain? Silakan yang lain, ayo. Biar paham dulu nih, nanti sebelum mengerjakan tugas, kamu sudah paham. Mencuci tangan dengan sabun. Mencuci tangan dengan sabun. Belum akurat itu. Kalau akurat itu ada yang langkah-langkahnya, menggosok-gosok bagian punggung telapak tangan menggunakan jari-jari berputar, kemudian bergantian. Nah, itu termasuk yang akurat ya. Oke, kalau mencuci tangan dengan sabun belum akurat. Ada lagi yang lain? Basahilah tangan hingga ke telapak pergelangan tangan dengan air mengalir. Kanan di atas hingga jari-jari tangan Kemudian dalam tuangkan keadaan sabun ke telapak tangan 2-3 tetes. Nah loh, ini Abian sama Zafira ini satu-satu dulu, Abian dulu, Zafira dulu. Zafira dulu, sebentar gantian. Zafira dulu, ayo jawabnya. Ayo Zafira. Zafira. Ayo Zafira. Oh Zafira kesulitan, Abian dulu deh, Abian dulu. Ayo Abian.
Ada saya dulu, Bu. Hah? Gosoklah telapak tangan dan sela-sela jari dengan menyelipkan jari di masing-masing ruas jari. Bagus sekali ya, bagus sekali Abian. Abian dari tadi sangat aktif sekali ya. Oke, jawabannya tepat Abian ya. Oke, itu adalah panduan cara melakukan kegiatan secara akurat. Jadi detail ya, detail dan sangat jelas gitu ya. Baik, ada yang mau coba lagi? Saya, Bu. Ya. Boleh saya jawab, Mem? Boleh, Hanifah ya? Iya. Ya, silakan Hanifah. Gosoklah tangan sebelah kiri dengan gerakan memutar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan gerakan serupa pada ibu jari tangan sebelah kanan. Ya, bagus sekali ya. Oke, ada lagi yang mau nyoba lagi? Ya. Saya boleh, Mem? Ya, Gabriela. Saya lagi, Bu. Gabriela dulu gantian ya. Kamu sudah dapat poin Abian ya. Oke, sekarang Gabriela silakan. Basahilah tangan hingga pergelangan dengan air yang mengalir, kemudian tuangkan sabun ke telapak tangan 2-3 tetes. Ya, bagus. Betul ya Gabriela ya. Oke. Ada lagi yang mau coba jawab? Saya, Mem. Siapa itu? Coklat tangan dan sela-sela Siapa jari itu? tangan kiri dengan tangan kanan, saya. begitu juga sebaliknya sebelahan. Ya, betul Salsa ya. Oke. Sampai di sini sudah paham semua ya? Sudah jelas ya? Oke, ada yang mau tanya barangkali? Silakan kalau masih ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Boleh langsung dibuka lantangnya diklik supaya tidak unmute lagi. Ya, yang mau tanya silakan. Saya pengen nanya untuk yang nomor 3 itu maksud larangan itu mendaftar larangan itu kalimat larangan dalam teks dengan benar. Saya kalau perintah dan saran dalam teks prosedur itu sangat jelas untuk perintah dan saran. Untuk larangan saya belum jelas untuk itu lihatnya. Kelihatannya belum ada ya? Iya. Bisa nanti biasanya kalau kalimat larangan itu kan pakai perintah kata jangan misalnya jangan jangan mencampur minuman lidah buaya ini dengan dengan Sprite misalnya ya, atau dengan minuman soda gitu ya. Bisa saya tambahkan gini, jangan mencampur lidah buaya ini dengan minuman bersoda misalnya, gitu ya Julian ya. Jangan menuangkan sabun ke telapak tangan lebih dari 2 hingga 3 tetes. Ya, boros. Betul, Abian, betul. Boros itu, karena 2 tetes aja sebetulnya sudah banyak ya, gitu. Tapi itu kita nggak pakai gitu ya. Oke. Apalagi Julian? Udah jelas ya Julian ya? Ya, udah jelas Bu. Ya, soalnya memang tadi tidak ada kalimat larangannya ya, karena saya tidak melarang-larang. Oke, coba kalau mau dibuat larangannya seperti itu tadi. Jangan mencampur lidah buaya dengan minuman bersoda. Kenapa jangan? Karena jadi kontradiksi nih, ya. Kalau minuman bersoda kan tidak sehat, ya. Sementara minuman lidah buaya ini sehat. Dia fungsinya menyehatkan. Sementara kalau kalau minuman bersoda ini tidak bagus buat badan. Jadi sayang sekali kita mau dapatkan manfaat kesehatan tapi digabung dengan yang membuat tidak sehat. Jadi kalau mau sehat boleh dicampur sama susu, boleh dicampur sama sop buah, boleh dicampur sama minuman serai ini misalnya. Silakan ya. Kalau sudah dimasukkan ke dalam kulkas, itu tidak terlalu berlendir lagi. Kita juga makannya lebih enak. Barangkali ada yang pernah beli itu ya, minuman lidah buaya yang sudah dalam kemasan ya. Ada kan ya dalam kemasan minuman lidah buaya ya. Tapi kalau kamu punya pohonnya, kamu bisa bikin sendiri, lebih mudah, lebih murah. Lebih murah lah daripada kita beli yang matang. Tapi jangan lupa tuh setelah dipotong lidah buayanya dari pohonnya, harus dicuci, ditiriskan, posisinya berdiri, jadi dia mengalir bagian
racunnya itu yang warna kuning itu mengalir dulu ke bawah sekitar 15 menit, baru diangkat, baru kita bersihkan bagian ujungnya, dibuang sedikit bagian ujungnya, itu baru nanti kita potong-potong. Supaya nggak sakit, kita motongnya bagian tepi dulu tuh, kan tajam-tajam ya, bagian tepinya kita potong, kita buang dulu, baru nanti bagian atasnya dipotong-potong. Kemudian sisanya itu kan masih ada lendir-lendirnya tuh, itu bisa kita gunakan itu untuk tangan, untuk kaki, untuk muka, itu bagus sekali ya. Jadi tidak usah beli lotion lidah buaya dengan harga mahal. Baik, sampai di sini. Kira-kira mudah atau sulit ya yang kita pelajari hari ini? Mudah. Mudah, sangat-sangat mudah. Dan paham untuk dipelajari. Sangat-sangat Dan mudah. paham untuk dipelajari. Alhamdulillah kalau sangat-sangat mudah. Oke. Kemudian menurut kalian yang kalian pelajari hari ini bermanfaat tidak buat kalian? Bermanfaat, Mem. Sangat-sangat bermanfaat, Bu. Sangat-sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Nah, kalau sudah sangat bermanfaat, kalian sudah belajar, kira-kira bisa tidak kalian menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa, Mem. Insya Allah, Bu. Ya, Bisa, Bu. baik kalau bisa. Baik, kalau sudah bisa, alhamdulillah. Kemudian saya juga berpesan tidak ada yang main-main di luar ya. Siapa yang masih suka main-main di luar? Main di luar rumah, kumpul-kumpul sama teman. Ada? Bagus. Kalau tidak ada yang jawab berarti tidak ada ya. Baik. Berarti kalian sudah menerapkan pola hidup sehat selama masa pandemi COVID ya. Kalian juga nanti akan belajar untuk membuat minuman sehat, kemudian belajar apa lagi? Belajar yang kamu suka ya, misalnya bikin apa, bikin makanan untuk keluarga, sama-sama bersama keluarga membuat makanan kecil, membuat masakan untuk dinikmati bersama, atau melakukan kegiatan bersama yang sangat bermanfaat, gitu ya. Baik. Sampai di sini saya rasa sudah cukup pelajaran kita. Kita akan kembali ke grup untuk mendiskusikan apa yang masih kurang jelas dan mengerjakan LK. Gitu ya. Baik. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillah sudah bisa terlaksana kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mem. Sama-sama. Terima kasih Bu atas pelajarannya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya. Baik.